115. Fiona langsung masuk ke dalam setelah mendengar suara Yunita. Saat dia masuk, dia melihat Yunita dan Isabel sedang duduk bersama. Fiona dengan penuh bersalah mengatakan, "Maaf, aku tidak tahu kalau Bibi." Isabel menggelengkan kepalanya. "Aku tidak apa-apa," Yunita berkata pada Fiona. "Apakah karena adanya Isabel di sini, makanya kamu melarangku untuk datang?" "Maaf Fiona, Bibi sudah terlalu buru-buru, karena dulu Bibi selalu datang ke kamar untuk mencarimu. Tidak disangka kali ini." Isabel merasa ada yang aneh dengan suasana ini. Dia merasa dialah penyebab semua ini. Maka dia pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini. "Sudahlah, aku tidak masalah. Kalian jangan tidak enak karena aku." Isabel sambil tersenyum berkata, "Aku juga sangat senang saat berdua dengan Bibi. Fiona, aku pun mau berterima kasih dengan kesalahpahaman ini. Kalau tidak, aku akan sangat bosan saat membaca buku di sini. Lagi pula, asistenku juga tidak terlalu mahir dalam berbicara." Dalam keadaan ini, Isabel terpaksa diam-diam menanggung akibatnya. Dan ternyata, karena adanya penjelasan Isabel, suasana di sini pelan-pelan membaik. Fiona juga menghela nafas kecil di dalam hatinya. Pada awalnya, sebenarnya dia berencana untuk menghalangi keluarganya untuk bertemu dengan Isabel. Tetapi siapa sangka rencana dia kalahkan dengan takdir. Dan akhirnya keluarganya bertemu dengan Isabel. Untungnya Isabel bukanlah wanita yang mencari masalah. Dia juga masih bisa tersenyum di depan mata orang yang salah mengenalnya. Pantesan Ravindra meninggalkan begitu banyak wanita kaya dan nikah dengan Isabel. Walaupun dia lahir di keluarga yang biasa, tetapi dia memiliki sebuah aura yang ingin didekati semua orang. Inilah yang tidak dimiliki semua wanita kaya itu. Disinilah Fiona memperkenalkan mereka dua secara formal. Isabel baru tahu bahwa Yunita adalah pengurus bagian perhiasan di keluarganya. Industri keluarganya sudah dikecilkan sejak 2 tahun yang lalu ke sebuah kota kecil. Tetapi kantor cabang di bawahnya tidaklah gampang untuk dikecilkan. Jadi Yunita termasuk juru bicara luar keluarganya. Karena keluarga Sasha sangat menderita karena kehilangan anak perempuan tercinta, jadi mereka sudah berada di keadaan mengurung diri mereka. Jadi kebanyakan masalah keluarganya diurus oleh Yunita. Keluarganya tidak takut kegagalan di bawah kendali Yunita. Isabel dalam hatinya memikir, ternyata dia adalah wanita hebat. Tampaknya dia jenis wanita yang seperti Raisa. Tetapi kesan Yunita terhadap Isabel adalah, bagaimana bisa, bagaimana mungkin dia lahir dari keluarga biasa tapi nikah dengan penerus keluarga Kitadara. Aneh sekali, mata Nyonya Besar Kitadara juga masih sangat baik dan juga menyimpan banyak strategi yang mengalahkan semua orang. Kenapa
dia bisa mengizinkan cucunya menikah dengan seorang wanita biasa? Kalau bukan, apakah dia memiliki identitas yang lebih dalam? Yunita karena bertahun-tahun di dunia industri, hatinya, tetapi yang terlihat di mukanya hanyalah wajah yang sangat tenang. Fiona dalam hatinya berpikir mati. Sepertinya Bibi sudah tertarik dengan Isabel. Kakak sebelumnya sudah memberitahu untuk tidak membiarkan keluargayan mengetahui masalah Isabel. Tapi malah aku yang mengacaukannya. Yang bisa kuharapkan sekarang adalah semoga Bibi tidak begitu tertarik pada Isabel. Tetapi kemungkinan ini terlalu kecil. Dari semua orang, akulah yang paling mengerti arti Sasha bagi keluargayan. Bibi masih lajang hingga kini. Dia selalu menganggap Kak Sasha sebagai anaknya. Sekarang dia melihat Isabel yang sangat mirip dengan Sasha. Ya Tuhan, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ke depannya. Keadaan ini sedikit tidak terkontrol karena Yunita yang tadinya kehilangan kendali. Tetapi dia sekarang mencari kembali akal pikiran dan suasana hatinya. Lalu mengontrol suasana pembicaraan 3 orang agar saat Isabel ditanya, dia tidak merasa sedang disidang. Jadi dia akan menceritakannya dengan ikhlas. Isabel juga dengan ikhlas ingin mengikutinya karena dia tidak ingin disalahpahami. Sebaik apapun keluargayan, tetap tidak ada hubungannya dengan diriku. Nama ibuku Dewi. Dia tidak ingin berhubungan dengan keluargayan, juga tidak ingin merusak kehidupannya yang tenang. Dia akan keluar dari lingkungan ini setelah melahirkan anaknya. Sampai saat itu, dia akan kembali ke identitasnya yang sederhana dan hidup dengan sederhana. Jika hubungan dia dengan lingkungan ini semakin sedikit, maka saat dia keluar dari lingkungan ini akan lebih mudah juga. Jadi Isabel mungkin akan lebih detail menjelaskan identitasnya yang sebenarnya untuk membuktikan jika dia tidak ada hubungan apapun dengan keluargayan. Tapi bagaimanapun Isabel menjelaskannya, Yunita tetap bertahan dengan pemikiran dia. Saat pesta tersebut selesai, Ravindra datang menjemput Isabel. Dia melihat wajah Isabel yang tampak sangat lelah. Kemudian dia langsung menarik Isabel untuk bersandar di sisinya. Awalnya Isabel sedikit menolak, tetapi sepertinya tidak ada gunanya setelah berkata panjang. Ravindra kemudian membawakan segelas jus buah untuk Isabel. Isabel bingung apakah dia selalu membawa blender kemana saja. Isabel juga dengan tidak sungkan mengambil jus itu dan diminum sampai habis. Kenapa begitu haus? Apa saja yang dikatakan Fiona padamu? Alis Ravindra mengerut, tampaknya sedikit tidak puas. Isabel tidak menjawabnya, dia malahan bertanya balik. Apakah kamu percaya takdir? Mata Ravindra tiba-tiba berkedip. Ujung mulutnya menaik dan jelasnya rasa terkejutnya ketahuan oleh Isabel. Kenapa bertanya begitu? Hari ini aku sudah bertemu dengan keluargayan. Isabel pelan-pelan bercerita. Isabel tahu, meskipun dia tidak memberitahu, Ravindra juga akan tahu secepatnya. Tidak tahu kenapa, Isabel tidak ingin merahasiakan masalah ini dari Ravindra. Dirinya dengan sangat sadar berharap Ravindra bisa memberinya sedikit saran.
Tidak peduli bagaimanapun aku menjelaskan bahwa aku tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Yan. Tampaknya dia tidak percaya sedikit pun. Dalam suara Isabel terdengar rasa capek. Kamu tahu tidak, hari ini saat aku di kamar Fiona, aku melihat sebuah buku yang diberi oleh Sasha kepada Fiona. Saat aku membaca barisan pertama, halaman pertamanya, hatiku merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak tahu bagaimana cara intinya aku merasa takdir seperti sebuah tangan yang bisa mengatur berjalannya sebuah masalah. Ravindra tidak mengeluarkan suara apapun, namun dia dengan lembut mengalus kepalanya Isabel. Ravindra sangat senang. Dia sangat senang karena Isabel memberitahu dia seluruh masalah ini. Tentu saja, jika dia tetap bisa mengetahui hal yang dia ingin cari tahu, tetapi dia menyadari sesuatu. Hal yang diberitahu Isabel adalah hal lain. Kenapa kamu menolak keluarga Yan? Ravindra bertanya. Coba kamu tebak apa yang akan dilakukan jika itu adalah orang lain. Kurasa orang itu akan mendekatkan diri mereka kepada keluarga Yan. Isabel tertawa pahit. Apalagi orang yang identitasnya agak rendah saat mereka bertemu dengan keluarga Yan yang memiliki warisan ratusan tahun, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mendekati keluarga Yan. Walaupun industri keluarga Yan sekarang sudah mengecil dan mengecil di sebuah kota yang kecil, tetapi seperti kata kiasan unta yang mati karena kelaparan, tetap lebih besar dari kuda. Tidak akan ada orang yang tidak mau mengambil kesempatan ini. Mulut Ravindra sedikit naik. Dia merasakan hatinya tersentuh. Wah, rambut panjang tikus kecil sungguh bagus, lurus dan licin. Juga ada bau khas dia sendiri. Ini adalah sebuah bau paling wangi di dunia yang tidak bisa diracik oleh paracik parfum terhebat di dunia. Kenapa kamu mau menghindar? Ravindra dengan suara rendah bertanya. Isabel terdiam. Dia tidak berani memberitahu Ravindra jika tujuan dia menghindar seluruh orang di lingkungan ini adalah dia ingin dengan senang saat meninggalkannya. Apakah Ravindra akan marah jika dia mengetahui hal ini? Aku tiba-tiba percaya dengan takdir. Isabel menghindar untuk menjawabnya. Tatapan tajam Ravindra tiba-tiba melewati wajah Isabel. Lalu dia dengan diam-diam menatap Isabel. Tidak tahu kenapa hati Ravindra tiba-tiba merasa tidak tenang. Firasat dia mengatakan bahwa Isabel hanyalah sebuah layang-layang, diikuti benang yang rapuh di genggamnya yang bisa putus kapan saja. Saat dia terpikir bahwa Isabel bisa pergi dari sisinya, dia merasakan sebuah kesakitan seperti ada cengkraman di hatinya yang terasa sangat sakit. Tidak, aku tidak memperbolehkannya. Ravindra tiba-tiba menaikkan dagu Isabel dengan tangannya, lalu mendekatkan dengan kepalanya. Isabel terkejut dengan perlakuan Ravindra. Dia tiba-tiba melihat wajah Ravindra yang sangat tampan tiba-tiba muncul di depan matanya dengan sangat jelas. Dia mau ngapain? Isabel langsung membesarkan matanya. Dia menatap Ravindra dengan tatapan tidak percaya, karena Ravindra tiba-tiba
Sekarang kan tidak perlu berakting. Kenapa dia masih? Fokuslah. Ravindra dengan kuat menutup matanya, lalu menahan kepalanya dengan tangan satu lagi, memaksanya untuk mendekati diriku. Ciuman ini lembut tapi kasar. Dia tidak membiarkan Isabel untuk menghindar sedikit pun. Bibir Ravindra yang kuat menempel di bibirnya, melawan lidahnya yang malu dan tidak memberikan sedikit waktu untuk berpikir apapun. Ciuman kali ini sangat berbeda dengan ciuman sebelumnya. Ciuman ini selain adanya rasa yang kasar, juga ada rasa sayang dan kehati-hatian. Isabel tercium sampai merasakan kepusingan dan tidak sadar diri lagi. Isabel, kamu tidak boleh kabur tanpa seizinku. Jika kamu tidak percaya, coba saja. Coba lihat, bisakah kamu kabur dari tanganku? Terdengar sebuah perintah yang tegas di telinganya. Badan Isabel tiba-tiba kaku. Bagaimana bisa Ravindra mengetahuinya? Aku tidak pernah memberitahuinya. Ya Tuhan, dia sungguh menyeramkan. Ravindra merasakan badan Isabel yang menjadi kaku, membuat hati Ravindra semakin berat. Apakah dia beneran sudah berencana untuk meninggalkanku? Pantas mati. Isabel, siapa yang beri kamu hak ini? Ravindra langsung mendorong Isabel. Suasana di sana tiba-tiba menjadi dingin. Isabel tidak menyangka Ravindra langsung marah, tetapi Isabel tetap harus mengakui jika firasat Ravindra sangat betul. Isabel mengusap matanya dan tidak menjelaskan apapun. Bukankah memang hal ini tidak bisa dijelaskan lagi? Dia sendiri memang sudah berencana untuk meninggalkan rumah Kitadara setelah melahirkan anaknya. Di saat ini juga ponsel Ravindra mendapat sebuah email dari orang tidak dikenal, lalu membukanya. Saat tatapan Ravindra terhenti di layar ponsel, kemarahan dia tidak dapat dikendalikan lagi. Dia langsung menarik tangan Isabel dengan menggertakkan giginya berkata, Isabel, apakah kamu berencana untuk meninggalkanku setelah melahirkan anak ini, lalu kabur dengan teman sekampungmu?